Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Elina Syabana di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Hari ini merupakan pertemuan kedua dari materi teks berita. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks berita dan ciri-ciri teks berita pada pertemuan kemarin. Agar ingatan kalian kembali ingat dengan apa itu teks berita, maka apa sih yang kalian ketahui tentang teks berita itu? Teks berita yaitu sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Sedangkan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, selain kita membahas tentang pengertian teks berita, kemarin juga kita membahas tentang ciri-ciri teks berita. Apakah ada yang tahu apa ciri-ciri dari teks berita itu? Ya, benar. Ciri-ciri teks berita adalah bersifat faktual, aktual, unik dan menarik, sistematis dan lengkap, dan komunikatif. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi teks berita. Yang pertama adalah tentang unsur-unsur teks berita, atau yang kita kenal dengan adik Simba. Nah, unsur-unsur dari teks berita yang pertama adalah what, apa, yang kedua where, di mana, yang ketiga when, kapan, yang keempat who, siapa, yang kelima why, mengapa, dan yang keenam how, bagaimana. Maksud dari 6 kata tersebut adalah yang pertama yaitu apa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah di mana, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian. Yang ketiga adalah kapan, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan. Yang keempat adalah siapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Yang kelima adalah mengapa, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan. Nah, setelah kita mengetahui tentang unsur berita, maka kita akan mempelajari juga tentang struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi berita. Bagian atau struktur pertama teks berita adalah orientasi berita. Orientasi berita biasanya selalu berada di bagian awal paragraf teks berita, yang mana memiliki fungsi sebagai bagian pembuka. Orientasi berita sendiri dapat diartikan sebagai bagian dari teks berita yang berisi pengenalan terkait masalah atau peristiwa yang akan dibahas dalam sebuah berita. Yang kedua adalah peristiwa. Bagian atau struktur kedua dari teks berita yang perlu kalian perhatikan adalah peristiwa. Pada bagian ini, penulis bisa menceritakan dan mendeskripsikan tentang peristiwa atau kejadian kepada pembaca. Cerita dan penjelasan dapat disajikan secara detail dan lengkap, serta sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga adalah sumber berita. Bagian atau struktur dari teks berita
Yang ketiga, yaitu mencantumkan atau menyebutkan sumber berita. Secara umum, sumber berita biasanya berasal dari proses wawancara dan aktivitas reportase yang dilakukan oleh reporter atau penulis berita. Reporter dapat menempatkan bagian sumber berita di awal berita atau bisa juga di akhir berita. Nah, setelah itu kita juga akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks berita. Perlu diketahui bahwa dalam penulisan teks berita, gaya bahasa yang dipergunakan pada teks berita itu berbeda dari teks lainnya. Kaidah teks berita diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang baku. Penggunaan bahasa yang baku akan memudahkan pemahaman banyak orang, karena bahasa standar sifatnya universal, dan sebagian besar kalangan mudah untuk memahaminya. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita tentunya akan ditemukan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Yang ketiga adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal adalah kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Biasanya, konjungsi temporal ditemukan pada struktur teks berita secara kronologis. Yang kelima, penggunaan keterangan waktu. Pada teks berita tentunya sudah harus ada keterangan tempat dan waktu, supaya berita yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan bisa membuat pembaca mengetahui di mana dan kapan hal itu terjadi. Nah, dalam penulisan teks berita, tentunya ada aspek-aspek yang akan dinilai, yaitu yang pertama adalah aspek kesesuaian judul, yang kedua adalah aspek kelengkapan unsur adik simba, yang ketiga adalah keruntunan, yang keempat adalah kalimat efektif, yang kelima adalah pilihan kata atau diksi, yang keenam ketetapan ejaan dan tanda baca, yang ketujuh adalah tampilan tulisan. Nah, ini merupakan contoh dari teks berita. Setelah kalian melihat contoh teks berita tersebut, maka kalian akan diberi penugasan untuk mengidentifikasikan unsur 5W plus 1H dan identifikasikan juga struktur teks berita tersebut. Dan simpulkan apa isi dari teks berita tersebut. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah teks berita merupakan sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Struktur dari teks berita adalah yang pertama yaitu orientasi berita, yang kedua adalah peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Perlu diketahui bahwa dalam penulisan teks berita, gaya bahasa yang dipergunakan pada teks berita itu berbeda dari teks lainnya. Nah, teman-teman, materi pada pertemuan pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks berita pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap belajar di rumah dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita tutup dengan doa penutup. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.